semuanya, perkenalkan nama saya Syaumar Syarika dengan NIM 131251251386 dari Prodi Ilmu Hukum. Halo semua, perkenalkan nama saya Anin Demirza Widiantoro dengan NIM 121251091 dari Prodi Kedokteran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safia Zulfaraza dengan NIM 142251275 dari Prodi Manajemen. Halo semuanya, nama aku Najla Indonesia dengan NIM 171251104 dari Prodi Sosiologi. Halo semuanya, perkenalkan aku Nalani Maria dengan NIM 166251067 dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feliza Yudin Mabdul Israel dengan NIM 040525 dari Program Studi D3 Keperawatan. Halo semua, aku Nabila Azhar Madani dari Prodi Kedokteran Hewan dengan NIM 161251049. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Abdussaman dengan NIM 124251081. Saya dari Prodi Ilmu Sejarah. Alun-alun Surabaya di Jalan Pemuda kini menjadi salah satu ruang publik favorit warga kota. Dengan desain modern di bawah tanah, tempat ini tetap menyimpan beberapa foto-foto lama yang memperlihatkan sejarah Surabaya. Selain menjadi tempat rekreasi, alun-alun ini juga sering digunakan untuk pameran dan kegiatan anak muda yang penuh ide kreatif. Keberadaan alun-alun ini sejalan dengan tujuan SDG 11 yaitu Sustainable Cities and Communities, yaitu menciptakan kota yang berkelanjutan, ramah bagi warga, dan mendukung ruang publik yang aman serta mudah diakses. Kearifan lokal dapat dilihat dari cara ruang ini dirancang dengan menonjolkan identitas kota dengan konsep modern. Saya Pak Abdullah, saya di sini sebagai staf museum dan gedung seni budaya. Apa tujuan utama didirikannya alun-alun ini, Pak? Jadi alun-alun Surabaya ini kan dibangun pada saat pemerintahan Ibu Wali Kota, Ibu Tri Risma hari ini, itu pembangunan mulai tahun 2016 selesai 2019. Jadi alun-alun Surabaya ini kenapa kok dibangun di pusat tengah-tengah kota? Karena alun-alun Surabaya ini dibangun di sekitar gedung komplek, gedung peninggalan Belanda. Lalu, bagaimana alun-alun ini berperan dalam melestarikan kearifan lokal di Surabaya ini? Oke, jadi alun-alun ini kan sekarang kan tempat destinasi wisata kota Surabaya. Jadi banyak pengunjung Surabaya dan dari kota-kota lainnya sangat antusias sekali karena di alun-alun Surabaya ini kan beda dengan kota-kota lain. Jadi juga ada bangunan-bangunan cagar budaya, juga ada semacam benda-benda peninggalan dari zaman Belanda pada tahun 1907. Bentuk kearifan lokal yang paling menonjol yang dapat ditemukan di alun-alun ini apa, Pak? Jadi yang menonjol ini kan orang kan pada setelah kunjungan ke bawah itu kan orang-orang pada melihat gedung-gedung seperti itu. Nah, itu gedungnya masih ada di atas. Setelah berkunjung ke bawah dia keliling-keliling sambil melihat spot-spotnya. Dan sekarang kami akan mewawancarai Mas Abinaya sebagai pengunjung Museum Alun-Alun Surabaya. Nah, kami ingin menanyakan nih Mas. Nah, menurut Mas, kearifan lokal itu bisa menjadi solusi untuk masalah sosial atau lingkungan yang ada di Surabaya saat ini nggak sih Mas? Menurut saya sih kearifan lokal itu belum tentu bisa membuat sosialisasi di masyarakat sekarang itu nyambung gitu. Namun karena perkembangan zaman sekarang, kearifan lokal itu mulai tertutupi dengan teknologi dan bermacam-macam modernisasi di dunia ini yang telah mengubah tidak secara penuh, namun sudah mulai menutupi gitu beberapa kearifan lokal. Jadi menurut saya kearifan lokal sekarang sudah berada di masa yang mau tertutupi oleh proses modernisasi sekarang gitu mungkin. Bagaimana perasaan Anda setelah berkunjung ke museum ini? Apakah ada nilai atau pelajaran yang bisa diambil? Pertama kali kita masuk museum ini tuh kita kayak merasa senang gitu. Karena apa? Karena kita bisa melihat
sejarah-sejarah dulu dan bisa mempelajari sejarah-sejarah Surabaya dulu. Selanjutnya, menurut Mas Toha, seberapa penting museum seperti ini dalam menjaga dan memperkenalkan kearifan lokal kepada generasi muda? Kalau menurutku pribadi, karya-karya yang dipajang ini sangat penting ya untuk generasi muda. Jadi kita untuk generasi muda itu biar mengingat betapa tentang budaya-budaya di masa lalu itu dan melestarikannya. Jadi, alun-alun Surabaya bukan hanya sekedar ruang publik untuk rekreasi, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial dan ekspresi kreativitas masyarakat. Keberadaannya memperlihatkan kebersamaan dan saling menghargai yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal masyarakat Surabaya. Dalam Islam, mencintai tanah kelahiran dan menjaga amanah yang telah diberikan Allah merupakan bagian dari nilai keimanan. Dengan memelihara ruang bersama, menjaga kebersihan, serta saling menghormati antar sesama, masyarakat bukan hanya menunjukkan rasa nasionalisme, tetapi juga menjalankan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama.